Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 117. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang yang julid, super medit dan suka kecipirit. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode ini diceritakan jika Abhimana mendapat kabar buruk dari polisi. Abhimana pun jadi shock. Jumi yang ternyata ada di sana dan sedari tadi merhatiin Babang Gondrong jadi bertanya heran. Namun Babang Gondrong tidak menjawab dan malah masuk ke dalam rumah. Jumi pun jadi penasaran. Ada masalah apa lagi ya sama keluarga Tuan Muda Babang Gondrong? Abhimana lalu menemui Oma dan Eyang Marta, kasih tahu jika mobil polisi yang membawa Dharma mengalami kecelakaan hingga membuat Dharma hilang dan diduga terseret arus sungai. Oma dan Eyang Marta pun jadi kaget dan jadi cemas. Karena biar bagaimanapun si kumis lele itu masih cucunya Eyang Marta. Mereka khawatir si kumis lele kehilangan nyawanya. Orang jahat gitu mah nggak usah dikhawatirin Oma. Kalau bener dia emang hanyut di sungai, sumpahin aja biar si kumis lele ditelan genderuwo. Biar dia tahu rasa dan biar jadi contoh buat orang-orang jahat lainnya biar mau pada tobat. Di saat yang sama salah satu polisi yang lagi mencari Radit menemukan sobekan baju Radit yang penuh dengan darah. Komanda polisi lalu suruh anak buahnya bawa sobekan baju itu ke forensik buat dicocokin sama tahanan. Jika benar itu punya Radit, ada kemungkinan dia jatuh di sini dan hanyut terbawa arus sungai. Besoknya, Abhimana, Oma Rima dan Eyang Marta mau pergi ke akekahan. Namun wajah Oma Rima masih terlihat sedih karena memikirkan Dharma. Oma pun lalu tanya ke Abhimana, apa sudah mendapat kabar dari polisi? Abhimana pun lalu bilang jika dia belum menemukan Dharma. Rima pun jadi cemas. Sementara Eyang Marta lalu meminta Rima untuk tidak memikirkan Dharma dulu. Biarkan polisi melakukan tugasnya. Rima pun mengangguk. Eyang Marta lalu mengalihkan perhatian Rima dengan tanya soal penampilannya, udah kecebadai belum? Rima pun jawab udah. Di saat yang sama Kinanti muncul dari dapur sambil bawa kue yang dibungkus dalam kardus. Mereka pun lalu pergi. Di tempat lainnya Amanda datang ke venue nikahan dia dan David. Amanda dengan berat hati terpaksa membatalkan penggunaan venue karena dia dan David emang nggak jadi menikah. Pegawai venue pun jadi kasihan sama Amanda. Abhimana, Kinanti, Rima dan Eyang Marta akhirnya sampai di tempat saudara Abhimana yang lagi mengadakan akekahan. Kinanti pun lalu samperin Windy, saudara Abhimana yang lagi menggendong bayinya. Kinanti pun jadi gemes dan langsung usap pipi bayi. Windy yang melihat semua itu langsung nyeletuk. Kepengen cepet punya baby ya? Kalian bukannya udah nikah lama? Kok kamu belum hamil juga? Atau jangan-jangan nunda dulu ya? Kalau bisa sih jangan ditunda. Nanti malah susah loh. Kinanti pun tercekat dan langsung menatap Abhimana yang ada di dekatnya. Abhimana pun jadi mikir. Sementara itu Kinanti lalu kembali menatap Windy sambil tersenyum dan bilang, "Gak nunda kok. Tapi emang belum dikasih aja." Di saat yang sama tiba-tiba ada tamu yang nyelekit banget. Jangan-jangan salah satu dari kalian mandul. Kinanti dan Abhimana pun kaget dan kembali saling tatap. Oma dan Eyang juga kaget dan langsung menatap ke arah Abhiman dan Kinanti. Makanya Babang Gondrong yang getol dong nyetak anak oroknya. Kalau perlu pagi, siang, sore, malam, digeber terus. Jangan kasih kendor. Biar cepet brojol. Iya kan guys? Mince bantu doa dah. Biar Babang Gondrong selalu kuat dan makin pintar bergoyang dumang. Di tempat lainnya David parkirin mobil di depan sebuah kantor sambil nelepon mau meeting. Di saat yang sama David melihat Amanda yang baru keluar dari venue. David pun jadi heran dan bertanya dalam hati. Ngapain Amanda ke sana?
David pun jadi mikir dan kemudian sembunyi sambil terus perhatiin Amanda. Amanda yang tidak sadar ada David di dekat sana lalu stop taksi dan kemudian pergi. David pun jadi mikir dan karena penasaran akhirnya masuk ke tempat venue, tanya sama pegawai, tadi saya lihat Amanda datang ke sini. Untuk apa ya? Pegawai pun lalu bilang jika Amanda batalin bookingan tempat ini karena nggak jadi nikah dengan bapak. David pun jadi ngenes dan jadi merasa bersalah sama Amanda. Sementara pegawai jadi kepo dan tanya, sebenarnya apa yang terjadi antara Pak David sama Amanda? Kenapa mereka bisa sampai gagal nikah? David pun tercekat dan akhirnya beralasan ada saudaranya yang harus nikah bulan ini. Jadi dengan sangat terpaksa dia menunda dulu rencana pernikahannya dengan Amanda. Pegawai pun jadi lega, syukurlah Pak. Abis saya kasihan lihat Amanda. Saya nggak tega juga tadi pas mau ngurusin pengembalian DP. David tercekat dan jadi nggak tega juga sama Amanda. David pun lalu berkata dalam hati, maafin aku, Amanda. Aku tahu kamu kecewa banget. Dan harusnya bulan ini kita tetap menikah. Tapi aku belum bisa melupakan semuanya. Perasaan aku ke kamu nggak sama seperti dulu. Aku juga hancur. Tapi aku nggak bisa mengatur perasaanku sendiri. David pun lalu pergi sambil kembali mikirin Amanda. Yalah, masih dipikirin aja. Udah, lupain aja. Mince siap lahir batin kok buat jadi gantinya Amanda. Gimana, Kinanti, Oma Rima dan Eyang Marti masih kaget dengan celetukan yang nyelekit tadi. Rima pun jadi kesal dan bilang, jika Gimana dan Kinanti emang sama-sama sibuk. Bukannya nggak mau punya anak. Iya kan Bi, Kin? Gimana dan Kinanti pun lalu sama-sama mengangguk. Kinanti yang emang udah kebelet punya anak orok lalu minta izin ke Windy buat gendong bayinya. Windy mengizinkan. Kinanti pun lalu menggendong bayinya Windy. Gimana yang ada di dekat Kinanti lalu sentuh tangan bayi. Eyang Martu yang melihat semua itu jadi sedih dan langsung getok-getok tongkatnya sambil bilang, Kinan, Eyang gak mau tahu. Pokoknya Eyang mau punya buyut dari kalian. Tuh kan. Buruan digeber babang gondrong. Mince tungguin deh unboxingnya. Siangnya Gimana dan Kinanti pulang dari tempat akekahan. Kinanti dari tadi diam aja. Gimana yang duduk di bangku kemudi jadi bertanya heran, kamu kenapa dari tadi diem aja? Kinanti pun lalu jawab, Mas. Aku udah mulai kepikiran banget kenapa ya aku belum hamil juga. Apa ada masalah sama kandunganku? Gimana? Tercekat dan langsung bilang, ngomong apa sih kamu? Kamu tuh sehat, baik-baik aja. Sempurna. Kamu belum hamil karena stres, banyak tekanan dari orang jahat. Hidup kita udah kayak sinetron togak. Belum lagi itu tuh, si kumis lele. Bikin kesel aja. Kinanti tercekat dan tanya, siapa itu si kumis lele? Gimana pun lalu jawab, itu si Radit. Alias si Dharma. Kinanti pun jadi ketawa ngakak. Namun, tak lama Kinanti jadi kepikiran sama Radit dan tanya, gimana ya kabar Radit? Apa dia sudah ketemu? Gimana pun lalu bilang saya juga nggak tahu. Kita ke kantor polisi dulu deh. Kinanti mengangguk. Gimana pun lalu belokin mobilnya menuju ke kantor polisi. Aduh, ngapain sih masih pada mikirin si kumis lele? Udah lupain aja. Anggap aja dia emang butiran debu yang udah hilang ketiup angin. Gimana dan Kinanti pun akhirnya sampai di kantor polisi. Mereka lalu menemui komanda polisi dan tanya apa Radit sudah berhasil ditemukan. Polisi pun menggeleng sambil bilang jika mereka belum berhasil menemukan keberadaan Radit. Kami berasumsi jika Radit sudah meninggal karena jatuh dari ketinggian. Kinanti dan Gimana pun kaget. Kinanti lalu tanya soal jasadnya. Polisi bilang jika mereka belum berhasil menemukannya. Tapi mereka masih melakukan pencarian. Gimana yang ingin memastikan keadaan Radit lalu bilang, kalau emang Radit sudah meninggal, setidaknya nggak ada lagi pengganggu dalam keluarga saya.
Mungkin itu memang hukuman yang setimpal buat dia. Tul. Itu emang hukuman yang setimpal buat manusia setengah kunyuk, model si Radit itu. Kinanti pun jadi sedih dan tiba-tiba menangis. Abhimana tentu saja kaget dan jadi heran. Kinanti lalu bilang jika dia kasihan jika Radit meninggal dengan cara seperti itu. Abhimana malah bilang, itu namanya karma. Tul Bang Gondrong. Itu karma. Moga aja jasadnya nanti habis dimakanin sama ikan lele yang ada di sungai itu. Sorenya Abhimana dan Kinanti pun sampai rumah. Mereka masih tampak kaku. Om Marima lalu menghampiri sambil tanya. Kalian kok baru sampai rumah? Abis dari mana dulu? Kinanti lalu jawab jika dia dan Mas Abhi abis dari kantor polisi, tanyain kabar soal Dharma. Rima, Eyang Mada dan Enitu yang ada di sana pun jadi tegang. Rima pun lalu tanya, apa Dharma sudah ketemu? Abhimana pun lalu jelaskan pelan-pelan jika Dharma belum ditemukan dan menurut keterangan polisi ada kemungkinan Dharma sudah tewas. Rima dan Eyang Martu pun jadi sedih karena tidak menyangka jika Dharma mati dengan cara seperti itu. Sementara si Keong racun Enitu diam-diam malah tersenyum girang. Karena jika Dharma mati, artinya posisi dia akan aman, gak akan ada yang buka mulut dan kasih tahu Abhimana, Oma dan Eyang jika dia dan Reno sebenarnya terlibat dalam masalah Dharma. Yei, jangan seneng dulu lu Keong racun. Lo pikir Mince gak tahu ama kelakuan lu selama ini. Terus lo pikir Mince bakal diem aja. Gak, Mince gak bakal diem aja. Neh malam juga Mince bakal ngomong sama penulis sinetron terpaksa menikahi tuan muda biar kelakuan lu dibikin ketahuan ama Babang Gondrong. Lagian asal lu tahu, serapat apapun lo nyium kebusukan lu, suatu saat pasti bakalan kecium juga. Iya enggak guys? Di saat yang sama, si kumis lele yang ternyata masih hidup muncul di tengah hutan dengan tubuh yang sudah terluka parah. Astagfirullahalazim. Kok Jai masih hidup aja ya? Pasti bikin ulah lagi. Gimana guys kalau rame-rame kutuk si ikan lele itu jadi rametuk? Di tempat lainnya, Ana lagi jalan, mau pergi ke suatu tempat. Namun saat itu dia lewat sebuah cafe dan tidak sengaja melihat Tania lagi ngopi cantik dengan gaya yang pra banget. Ana, yang emang benci setengah edan sama Tania jadi karuan kesal dan diam-diam lalu deketin Ana. Waduh, kira-kira si Tania mau diapain ya sama si anak? Tania yang tidak menyadari jika Anne sudah berada di dekatnya terus menyeruput kopinya sambil bergumam, akhirnya sebentar lagi hidup gue bakal berubah 180 derajat. Capek jadi cewek miskin, kerja jadi waiters, tinggal di kos-kosan sempit. Gue emang keren, bisa bikin satu keluarga. Sudirja percaya kalau gue beneran diperkosa Reno. Padahal sih, gue juga tahu bukan Reno yang perkosa gue. Tapi dia sih yang paling tajir, jadi gak bakal gue lepas. Hahaha. Tania pun langsung ketawa puas. Ana yang sedari tadi ada di dekatannya dan merekam Tania dengan kamera HP-nya jadi surprise. Saat itu juga Anne sambil tersenyum penuh rencana lalu pergi lagi. Kira-kira mau ngapain si Ana? Ya, apa mungkin dia menggunakan video itu buat meminta Reno membatalkan rencananya nikahin Tania? Entahlah. Lagian gak penting juga ya mikirin si Reno. Mau dibikin mati juga gak masalah. Paling ntar Mince ikutan jadi figuran pas adegan tahlilannya. Sementara itu Maurice yang mau menemui Herman lalu datang ke kantornya Herman. Namun resepsionis keburu menghadangnya sambil bilang jika Maurice harus mengisi buku tamu dan menuliskan tujuannya datang ke sana. Maurice karuan jadi sewot dan langsung bilang, kamu nggak tahu siapa saya. Si resepsionis pun lalu bilang jika dia tahu istrinya Pak Herman. Namun sesuai aturan baru yang dibuat Claudia, maka Maurice tetap harus mengikuti aturannya. Maurice pun jadi geram setengah edan sama Claudia. Saat itu juga dia membuang buku tamu dan langsung mencari Claudia. Bakalan seru kayaknya nih. Kalau ketemu hajar aja tuh si Claudia. Kalau perlu gigit hidungnya si Claudia,
biar jadi pesek. Malamnya, semua keluarga Abhimana sudah berkumpul. Mereka pun lalu membahas rencana pernikahan Reno dengan Tania. Reno pun jadi kesal dan tanya kenapa sih nggak ada satu juga yang percaya kalau aku nggak apa-apain tuh cewek. Babang Gondrong malah melotot galak. Sambil bilang, diam kamu. Gak usah bantah. Kinanti pun jadi cemas dan langsung genggam tangan Abhimana dan berusaha menenangkannya. Di saat yang sama ada yang mencet bel rumah Babang Gondrong. Jumi pun lalu bukain pintu. Yang datang ternyata Ana. Jumi pun lalu tanya mau cari siapa. Ana lalu jawab mau ketemu keluarga Sudirja. Jumi pun jadi makin heran dan tanya lagi ada keperluan apa. Ana lalu bilang ada hal penting yang harus saya bicarakan. Jumi pun akhirnya mempersilahkan Ana masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Abhimana dan keluarganya masih membahas hari pernikahan Reno dan Tania. Namun tak lama Jumi datang bersama Ana. Semua tercekat dan langsung lihat Ana. Abhimana pun lalu tanya ada keperluan apa kamu kemari. Ana pun lalu bilang, pertama saya mau minta maaf sama Reno. Karena saya gak percaya sama apa yang Reno bilang kemarin. Kedua, saya mau kasih rekaman ini. Saya ngerasa bersalah kalau saya gak kasih tahu kebenaran yang saya dengar di kafe tadi siang. Reno pun jadi heran dan tanya rekaman apa. Anak pun lalu keluarin HP-nya dan kemudian memperlihatkan video saat Tania lagi ngopi tadi dan bilang jika dia tahu bukan Reno yang memperkosanya. Abhimana, Kinanti, Omarima, Eyang Mada dan Eni itu jadi kaget. Sementara Reno langsung melonjak girang sambil bilang, tuh. Kalian semua dengarkan? Aku gak salah sama sekali. Emang cewek itu cuma mau ngincer harta keluarga kita doang. Aku dijebak. Aku difitnah. Oma, Om, Eyang, Tante. Percaya kan? Percaya. Eyang Mada bukannya senang, tapi malah kesal melihat kelakuan cucunya itu. Saat itu juga March langsung berdiri dan getok Reno pakai tongkatnya sambil bilang, baru kali ini bener aja. Seneng banget. Ketahuan sering bikin masalah. Biasanya juga kamu biang kerok. Reno pun langsung diem dan bete karena digetok sama eyangnya. Anicu pun jadi nggak terima dan langsung belain Reno, tuh kan, Reno nggak salah. Abhimana hanya mengangguk dan bilang jika mereka harus menuntut balik Tania. Reno pun jadi senang dan langsung ucapin terima kasih ke Ana yang sudah menolongnya. Ana mengangguk dan langsung pamit. Namun Reno menahannya sambil kemudian memperkenalkannya ke keluarganya sebagai pacarnya. Omarima dan Eyang Marta pun jadi kaget. Sementara itu yang emang gak suka sama Ana langsung ngomelin Reno, udahlah, gak usah pacar-pacaran dulu. Kerja dulu, biar sukses. Kenalan dulu aja sama orang sebanyak. Mungkin, ke Ana, nyindir, iya kan, Reno pun jadi kesal. Abhimana pun jadi bete dan langsung menarik tangan Kinanti dan mengajaknya masuk kamar. Nah, gitu dong Babang Gondrong. Daripada Puyeng ngurusin si Reno, mendingan juga ajak Kinanti masuk kamar, biar bisa nyetak anak orok. Semangat ya Babang Gondrong. Gas terus. Jangan kasih kendor. Biar tokcer dan biar bisa langsung jadi anak orok. Sesampainya di kamar, Abhimana pun lalu menutup dan mengunci pintu kamar. Setelah itu Babang Gondrong pun lalu mendekati Kinanti dan dengan sangat terpaksa Mince akhiri cerita sampai di sini. Kira-kira Babang Gondrong kuat sampai pagi nggak ya? Doain Babang Gondrong ya guys. Terus kira-kira kalau malam ini jadi anak orok, kira-kira anak oroknya laki-laki apa perempuan? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, Mince ingetin sekali lagi. Jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang yang julid, super medit, suka kecipirit. Dan pastinya nggak akan ketinggalan bocoran cerita sinetron terpaksa